Asal-usul, Luffy lahir di desa Fusa, East Blue. Sejak kecil, dia mengidolakan sang si rambut merah, salah satu bajak laut terkenal. Karena kekagumannya, Luffy ingin sekali menjadi bajak laut juga. Saat masih kecil, dia tidak sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, yang belakangan diketahui sebagai Hito Hito no Mi, model Nika. Buah itu membuat tubuhnya berubah seperti karet, bisa melar dan tahan benturan, tapi membuatnya tidak bisa berenang seumur hidup. Mimpi besar, cita-cita terbesar Luffy adalah menjadi Raja Bajak Laut, yaitu orang yang menemukan harta karun legendaris One Piece yang ditinggalkan Gold D. Roger. Menurut Luffy, Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Kru topi jerami dalam perjalanannya, Luffy mengumpulkan teman-teman yang jadi krunya, Zoro, ahli pedang, Nami, navigator, Usopp, penembak jitu, Sanji, Koki, Chopper, dokter, Robin, arkeolog, Franky, tukang kapal, Brook, musisi, Jinbe, ahli kemudi dan mantan si Chibukai. Mereka bersama-sama menjelajah Grand Line untuk mencapai impian masing-masing. Kepribadian Luffy terkenal konyol, polos, dan rakus, terutama soal makanan. Tapi di balik itu dia punya hati yang tulus, berani, dan rela berkorban demi teman-temannya. Dia juga tidak peduli dengan status atau asal-usul orang, yang penting adalah ikatan persahabatan. Kekuatan Gomu Gomu no Mi, Nika, tubuh karet dengan kemampuan kreatif dan hampir tanpa batas. Haki, bisa menggunakan Kenbunsoku Haki, Indra keenam, Busosoku Haki, perisai tak terlihat, dan Haosoku Haki, membuat lawan lemah mentalnya pingsan. Gear, teknik khusus yang meningkatkan kekuatannya, seperti Gear Second, Gear Third, Gear Fourth, dan terbaru Gear Fifth, Nika, yang memberikan kekuatan seperti Dewa Matahari, penuh kebebasan. Musuh Luffy sepanjang petualangannya, mulai dari bajak laut, pemerintah dunia, sampai makhluk kuat dari laut lain. Beberapa musuh besar maupun berat Luffy dari yang lama maupun yang terbaru. East Blue Saga, Bugi si Badut, bajak laut badut yang juga pengguna buah iblis. Don Krieg, pemimpin armada besar, tapi ditaklukkan di Barati. Arlong, manusia ikan yang menindas kampung halaman Nami. Alabasta Saga, krokodil, salah satu si Chibukai, pemakan Suna no Mi, pasir. Musuh besar pertama Luffy yang sangat kuat. Enies Lobby Saga, CP9, Rob Lucci DKK, agen rahasia pemerintah dunia dengan teknik Rokusiki. Pertarungan Luffy vs Lucci jadi salah satu yang paling ikonik. Thriller Bark, Gecko Moria, si Chibukai pemakan bayangan. Marineford War, Admiral Angkatan Laut yaitu Aokiji, Kizaru, Akainu dan seluruh kekuatan marinir. Luffy datang untuk menyelamatkan S. Fishman Island, Hody Jones, manusia ikan fanatik yang ingin menghancurkan manusia. Dressrosa, Don Quixote do Flamingo, si Chibukai berbahaya, pengguna Ito no Mi, benang. Pertarungan sangat berat bagi Luffy. Whole Cake Island, Big Mom, Charlotte Linlin, salah satu Yonko, pemakan Soru no Mi, jiwa. Katakuri, anak Big Mom, pemakan Mochi no Mi. Lawan berat yang membuat Luffy berkembang. Wano Country, Kaido, makhluk terkuat di dunia, Yonko pengguna buah naga. Pertarungan Luffy vs Kaido jadi salah satu klimaks terbesar. Orochi, Shogun korup di Wano. Egghead dan Beyond, Admiral Kizaru dan Saturn, Gorosei, Luffy sekarang sudah berhadapan langsung dengan para pemimpin tertinggi dunia. Jadi musuh-musuh Luffy bukan cuma kuat, tapi juga merepresentasikan kekuatan besar di dunia One Piece, bajak laut, angkatan laut, pemerintah dunia, dan Yonko. Perjuangan terbaru. Baru-baru ini Luffy menghadapi perjuangan besar di Arc Egghead Island dan sekarang sudah masuk ke Arc Elbaf dalam saga akhir, final saga. Berikut ini sekilas apa saja perjuangan terbaru Luffy plus perkembangan penting. Pertarungan Egghead Island Arc. Pertama, pertarungan dengan Kizaru. Luffy kembali berhadapan dengan Admiral Kizaru, seorang musuh lama sejak Arc Sabaody. Perbedaan kekuatan antara mereka sangat besar, dan pertarungan ini penting karena menunjukkan seberapa jauh Luffy sudah berkembang. Kedua, Gear 5 dan Awakening di Egghead. Luffy memakai Gear 5, kemampuan rubber luar biasa yang memperlihatkan sisi Nika dari buah iblisnya. Dengan bentuk ini, dia mampu melawan kekuatan Admiral yang menggunakan kecepatan cahaya. Namun meski kuat,
masih ada batasan dan tantangan fisik serta mental yang harus Luffy tanggung. Ketiga ancaman dari pemerintah dunia dan CP0, selain perkelahian dengan Kizaru, Luffy dan kru topi jerami juga menghadapi tekanan dari CP0 dan kekuatan pemerintah dunia yang mencoba menghentikan rencana Vegapunk dan menguasai rahasia yang ada di Egghead. Jadi perjuangan Luffy bukan cuma satu lawan, tapi banyak front yang harus dia jaga. Pertarungan Elbaf Arc. Setelah Egghead, cerita berpindah ke Pulau Elbaf. Disinilah Luffy lagi mulai bertemu karakter seperti Chopper Gaban yang sebelumnya hanya disebut-sebut. Di chapter 1140, misalnya, Chopper Gaban muncul kembali dan dia tampaknya ingin bertarung dengan Luffy karena Luffy sedang berusaha mendapatkan kunci untuk membebaskan Loki. Kesulitan yang dihadapi Luffy dan kru. Meski Luffy sudah lebih kuat, dia masih sering kewalahan menghadapi lawan yang tak cuma fisik tetapi juga strategis, seperti Kizaru, dan institusional, pemerintah dunia, CP0. Gear 5 memberi kekuatan besar, tapi belum tentu menyelesaikan semua masalah. Ada konsekuensi, kelelahan, dan situasi di mana kekuatan itu belum cukup jika tak dipakai dengan taktik dan dukungan dari teman. Emosi dan beban moral, menjaga kru, melindungi teman, menghadapi kehancuran dan rahasia masa lalu, ini bukan hanya soal bertarung, tapi juga soal tanggung jawab besar sebagai seorang kapten dalam saga akhir. Kebahagiaan Luffy itu sederhana banget, tapi dalam. Dia bukan tipe orang yang bahagia karena harta atau kekuasaan, tapi karena hal-hal berikut. Hal-hal berikut yang bikin Luffy bahagia. Pertama, kebebasan Luffy paling bahagia saat bisa bebas berlayar di laut, tanpa ada yang menghalangi mimpinya jadi raja bajak laut. Kedua, makan makanan adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar Luffy. Dia selalu ceria kalau ketemu daging atau pesta besar. Keriga kru dan teman kebahagiaan Luffy adalah saat krunya aman. Dia nggak peduli seberapa besar lawan, kalau teman atau nakamanya disakiti, dia akan bertarung habis-habisan. 4. Petualangan menemukan pulau baru, rahasia dunia, dan orang-orang unik selalu bikin Luffy senang. Baginya, hidup adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kelima yaitu kebersamaan momen sederhana kayak pesta di kapal, tertawa bareng, atau merayakan kemenangan kecil bikin Luffy lebih bahagia daripada hal besar. Dapat disimpulkan kebahagiaan Luffy ada pada kebebasan, persahabatan, dan petualangan. Dia selalu hidup dengan hati yang ringan, itulah kenapa banyak orang kagum sama dia. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.